Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani dengan NIM 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rani dengan NIM 2102297 dari jurusan PG PAUD, asal sekolah dari SMA 1 Balai Selasa, Rampes. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek akhir saya, yaitu tentang sejarah pendidikan Indonesia. Yang pertama, Milestone Sejarah Pendidikan Indonesia. Pendidikan tradisional pramodern. Pendidikan tradisional pramodern adalah sistem pembelajaran yang berkembang secara organik di berbagai masyarakat sebelum era modernisasi. Sistem ini sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keyakinan. Yang kedua ada era kolonial. Pendidikan pengajaran masa kolonial abad 16-18 tidak bisa dilepaskan dari pengaruh keagamaan orang-orang barat yang datang ke Indonesia selain dengan tujuan dagang dan menyebarkan ajaran Kristen. Selain ajaran agama, mereka diajarkan membaca, menulis, berhitung, dan pelajaran Latin. Yang ketiga, pergerakan nasional dan pendidikan. Pendidikan selama masa pergerakan nasional bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga menjadi sebuah gerakan ideologis yang kuat. Selanjutnya ada sekolah yang berperan sebagai wadah untuk menemukan kesadaran nasional, bentuk karakter pejuang, dan menyiapkan kader pemimpin. Yang keempat, pendidikan di masa kemerdekaan. Revolusi kemerdekaan Indonesia mengakibatkan pendidikan mengalami keadaan yang cukup parah karena sarana prasarana termasuk gedung sekolah dan alat-alat pelajaran dan guru sekolah keadaannya sangat menyedihkan. Pada masa antara 1945 sampai 50, bangsa Indonesia mengalami banyak kesulitan dalam berbagai aspek, termasuk aspek pendidikan. Yang kelima, era Orde Lama. Dari tahun 1945 sampai 66, merupakan periode yang penuh dinamika dan tantangan. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, sistem pendidikan nasional mulai dibangun dari nol. Pada masa ini penting dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam membangun bangsa. Yang keenam, era Orde Baru, dipimpin oleh Presiden Soeharto, menandai babak baru dalam sejarah Indonesia. Periode ini ditandai dengan upaya besar-besaran untuk membangun sistem pendidikan yang terstruktur. Selanjutnya ada reformasi dan pendidikan. Tahun 1998 menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia, termasuk dalam sektor pendidikan. Setelah puluhan tahun berada di bawah rezim otoriter, masyarakat Indonesia merindukan perubahan mendasar, termasuk dalam sistem pendidikan. Reformasi pendidikan menjadi salah satu agenda utama pasca Orde Baru, dengan harapan dapat menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis, relevan, dan bermutu. Selanjutnya ada tantangan dan perubahan terkini, ada globalisasi dan dampaknya terhadap pendidikan. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia, yang pertama komersial pendidikan, yang kedua bahaya dunia maya, yang ketiga ketergantungan. Selanjutnya pendidikan dalam era digital dan teknologi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, sistem pendidikan global harus beradaptasi untuk memanfaatkan alat dan platform digital yang memperluas akses, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Berikut adalah pembahasan mengenai beberapa aspek penting dari pendidikan di era digital teknologi. Yang pertama, penggunaan teknologi pembelajaran daring, literasi digital, tantangan dalam pendidikan digital, dan peran guru sebagai fasilitator. Selanjutnya ada kondisi pendidikan saat ini dan masa depan. Tinjauan tentang status dan tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. Kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan yang signifikan. Meski terdapat upaya pemerintah untuk meningkatkan akses kualitas pendidikan seperti program wajib belajar, hasilnya belum tentu merata. Kualitas pendidikan masih jauh dari harapan dan kesenjangan yang mencolok antara daerah pedesaan dan perkotaan.
Selanjutnya ada kondisi pendidikan di Indonesia saat ini dan masa depan. Masa depan pendidikan Indonesia eh, diprediksi akan mengalami transformasi signifikan berkat peran kebijakan kemerdekaan, merdeka belajar, dan interaksi teknologi dalam pembelajaran, dengan fokus pada pembelajaran yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan mahasiswa. Selanjutnya ada kesimpulan, pendidikan di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang yang penuh dengan berbagai tantangan dan perubahan dari pendidikan tradisional pramodern hingga era kemerdekaan dan seterusnya. Sistem pendidikan nasional telah beradaptasi dengan konteks sosial, politik, ekonomi, dan terus berubah. Meski telah ada kemajuan dalam akses dan partisipasi pendidikan, kualitas pendidikan masih menjadi masalah utama. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.